Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Lulu Rohanida yang akan menemani jalannya podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini kami hadirkan narasumber yang luar biasa, yakni dari Kang Mas Mbak Yu tahun 2022. Nah, di sini ada Kang Masnya Kabupaten Nganjuk. Di sini ada namanya Mas Muzaki ya. Iya. Iya, Mas Muzaki. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Lulu gimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu baik ya. Selalu baik, harus. Iya. Dan juga di sini kami hadirkan Mbak Yunya Nganjuk juga. Di sini ada Mbak Fani Natalia ya. Ya, Mbak Fani, bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Baik sekali, alhamdulillah ya. Kabarnya kedua Kang Mas Mbak Yu ini Harus luar selalu biasa, baik. harus selalu baik. Ya, baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ya. Ini kita mau bertanya-tanya nih, karena kan Mas Muzaki dan juga Mbak Natali sebagai duta ya ini ibaratnya kalau Kang Mas Mbak Yu. Iya, duta pariwisata. Oh, lebih kepada duta pariwisata. Iya. Oh, gitu. Memang duta pariwisata ya, Iya. namanya Kang Mas Mbak Yu. Oke. Nah, ini yang kami ingin tanyakan nih ya kan, untuk teman-teman semuanya, pemuda yang ada di Kabupaten Nganjuk khususnya ya. Mbak Fani dan juga Mas Muzaki, kok bisa mendaftarkan diri ikut kompetisi Kang Mas Mbak Yu itu ceritanya kira-kira dulu bagaimana ya? Karena kan mungkin dapat informasi dari via media sosial atau dengar dari teman-temannya. Nah, ini kalau dari Mas Muzaki dulu deh. Oke. Ya. Jadi gini Kak Lulu, dulu sebenarnya waktu itu di tahun 2018 saya pernah bergabung dengan salah satu duta juga. Di istilahnya kayak paguyuban juga, bukan Kang Mas Mbak Yu, sebelum Kang Mas Mbak Yu. Waktu itu aku tahu ada duta pariwisata namanya Kang Mas Mbak Yu. Nah, dari pengetahuanku itu aku udah kayak narjet. Nanti aku selesai lengser duta ini, aku nanti mau daftar duta pariwisata Kang Mas Mbak Yu. Nah, pada tahun itu Kang Mas Mbak Yu-nya juga 2018. Nah, tapi habis itu ada istilahnya kan 2 tahun sekali, jadi 2019 itu nggak ada, 2020 ada, tapi karena ada COVID, akhirnya divakumkan. Nah, ternyata 2022 baru ada, nah itu baru mendaftarkan diri. Jadi udah dari 2018 sudah ngincer. Oh, udah ngincer duluan ya berarti sudah tahu informasinya sejak lama ya itu ya? Udah ya, kalau ada duta pariwisata Kang Mas Mbak itu 2018 sudah tahu. Wah, luar biasa juga ya, berarti informasinya sudah dicari tahu terlebih dahulu sebelum mencalonkan diri. Menyiapkan diri. Iya, betul sekali. Persiapan diri memang itu perlu sekali. Bener. Nah, itu kalau dari Mas Muzakinya. Nah, kalau dari Mbak Faninya sendiri bagaimana tuh ceritanya? Kalau saya sendiri, saya tahu itu sebelumnya itu dari media sosial Kang Mas Mbak Yu, Instagramnya. Itu sebenarnya di gelombang pertama sebenarnya saya tidak ingin ikut nih. Tapi ternyata sekolah menjuruskan saya untuk ikutlah Kang Mas Mbak Yu, karena emang ada beberapa talenta yang mendukung untuk di Kang Mas Mbak Yu ini. Jadi saya ikut gelombang kedua. Oh gitu ya. Jadi kalau dari Mbak Fani sendiri lewatnya sekolah dulu ya berarti? Iya. Dari sekolah. Kalau Mas Muzaki tadi? Dari kampus, cuman taunya udah dari SMA gitu. Iya. Nah, luar biasa sekali ya untuk jalurnya, kok bisa mendaftarkan diri, ternyata ya memang banyak juga jalannya ya. Nah, ini kalau jadi duta, jadi Kang Mas Mbak Yu kan nggak mungkin dong kalau harus serta-merta hanya percuma mengikuti saja. Tentu kan ada motivasi-motivasi yang melatar belakangi kenapa sih Mbak Fani dan juga Mas Muzaki itu ingin menjadi duta pariwisata atau yang biasa disebut dengan Kang Mas Mbak Yu. Nah, ini motivasinya apa ini dari Mbak Fani sendiri? Kalau saya orangnya tuh pengen coba hal baru. Nah, di Kabupaten Nganjuk sendiri punya banyak sektor pariwisata, punya banyak sektor kuliner, sejarah-sejarah yang ada. Nah, saya tuh pengen menggali dan mencari tahu nih, ada apa sih yang perlu dikembangkan lagi di Kabupaten Nganjuk, terutama sektor pariwisatanya, gitu sih. Oh gitu ya. Berarti sebelum mendaftarkan diri itu juga sudah tahu ya mestinya pariwisata apa sih yang ada dan di perlu Nganjuk. tahu, memang harus perlu tahu. Sebagai warga Nganjuk. Iya, sebagai warga Nganjuk. Iya, benar sekali. Nah, ini tadi kalau motivasinya Mbak Fani pengennya begitu ya. Ini kalau dari Mas Muzaki sendiri? Kalau motivasinya yang pertama pasti ya, namanya kita menempuh pendidikan kan pasti butuh yang namanya prestasi akademik ataupun non akademik. Jadi ya, yang betul.
Kalau dibilang apa yang mendasari atau motivasinya, yang pertama yaitu kita kan butuh kita butuh menempa diri kita di perlombaan, di ajang-ajang kompetisi seperti ini. Nah, dari situ aku kepengen ikut duta-duta, salah satunya yang pengen banget diikuti ya ini Kang Mas Bayu ini. Nah, selain daripada itu, karena aku lihat di wisata-wisata di Kabupaten Nganjuk, seperti yang kita ketahui sebenarnya bukan kalah dari kabupaten atau kota lain. Ya, sebenarnya bukan kalah, akan tetapi sedikit tertinggal dalam hal promosinya. Iya, betul. Karena kalau saya lihat dari teman-teman saya di kabupaten lain, di Lumajang, di Tulungagung, di Trenggalek, mereka benar-benar yang pemuda itu serentak untuk mempromosikan wisatanya di media sosial, dan itu benar-benar berpengaruh banget untuk kemajuan sektor pariwisata. Tetapi aku lihat di Kabupaten Nganjuk malah, karena basicnya kan saya juga membantu ngajar di MI kelas 2. Oh ya, di mana itu? Di MI PSM Dadapan. Nah, jadi dari situ aku lihat dari kelas 2 itu aja diajak berenang di kolam renang yang biasa aja udah senengnya minta ampun gitu loh. Tapi kenapa waktu sekolah-sekolah mengadakan studi tour, itu kenapa kok harus di luar Kabupaten Nganjuk? Padahal di Nganjuk sendiri tuh ada wisata yang bener-bener layak, dan seharusnya kalau kita mengunjunginya sama artinya kita mendukung kemajuan wisata di Kabupaten Nganjuk. Jadi dari situ aku pengen istilahnya memberikan sebuah informasi bahwasanya pentingnya kita tuh mempunyai rasa memiliki wisata dan rasa bangga, bener. Harus ada rasa bangga. Kalau nggak ada ya, kalau dibilang wisata Nganjuk gitu-gitu aja, ya itu karena kita nggak mau datang. Kalau kita berbondong-bondong datang, kita ramai-ramai mempromosikan, ya jadi viral, jadi wisata yang luar biasa. Jadi dari situ aku pengen men-share pemahamanku atau penglihatanku selama ini kepada teman-teman masyarakat Kabupaten Nganjuk, khususnya remaja. Ini yang kata-kata yang menarik yang saya garis bawahi ya. Tadi Mas Muzaki menyebutkan bahwa ini Nganjuk agak tertinggal gitu ya. Ya sedikit. Iya, sedikit tertinggal. Nah, dari sedikit tertinggal itu bagaimana caranya supaya Nganjuk itu kehilangan kata sedikit tertinggal? Nah, iya. Minimal bisa seimbang dengan kabupaten-kabupaten sebelah. Karena ya seperti yang kita lihat saat ini, memang masyarakat Nganjuk sendiri, bahkan anak muda, itu mainnya keluar kota, ke kota seberang. Padahal kalau kita lihat-lihat ke sana sih, ya hampir sama sih ya. Mirip-mirip juga kok tempatnya, maksudnya nggak yang berbeda banget gitu. Iya, betul. Nah, ini kan pastinya dari Kang Mas Bayunya Nganjuk punya ini strategi. Nah, gimana supaya Nganjuk itu tidak sedikit tertinggal dengan kabupaten atau kota sebelah? Kira-kira bagaimana ya itu ya, kalau menurut Mas Muza? Kalau strategi, yang pertama, karena dapat kita ketahui bersama bahwasanya paguyuban Kang Mas Bayu merupakan salah satu paguyuban yang terbesar dan istilahnya memiliki pamor di kalangan remaja. Jadi dari situ kita sudah bisa memanfaatkan ke ke sisi hype, nilai hype daripada paguyubannya dengan cara seperti saya dan Mbak Yuvani hari ini datang, seperti memberikan informasi bagaimana kita menjadi role model bagi remaja-remaja yang sama-sama kita ketahui bahwasanya remaja tuh bisa memviralkan sesuatu di era saat ini. Jadi melalui sosialisasi tentang pengetahuan seputar wisata-wisata di Kabupaten Nganjuk, dengan cara misalnya melakukan perkumpulan bersama untuk membahas gimana sih yang diinginkan masyarakat Nganjuk, khususnya remaja tuh wisatanya agar mereka tuh mau datang tuh gimana gitu loh. Jadi dari situ strateginya ya gitu, kita memanfaatkan kita sebagai duta wisata untuk mensosialisasikan, untuk mengedukasi mereka, untuk mengajak istilahnya berdiskusi lah gitu. Menarik juga nih. Kalau menurut Mbak Fani, gimana tuh? Kalau menurut saya kita ketahui nih teknologi saat ini udah mulai berkembang pesat banget. Mulai dari TikTok, Instagram, pasti semua punya TikTok lah ya. Hampir semua pemuda di Indonesia juga punya TikTok. Nah, kita memanfaatkan hal tersebut dengan sebaik mungkin. Nah, kita kunjungi nih Kang Mas Bayu, kita berkunjung di salah satu pariwisata di Kabupaten Nganjuk. Nah, kita promosikan sebesar-besarnya, semampu kita agar semua pemuda di Kabupaten Nganjuk ini tahu loh seberapa indahnya sektor pariwisata di Kabupaten Nganjuk. Karena ada beberapa pemuda yang mungkin saat ini masih belum mengunjungi Sedudo nih, padahal ini adalah salah satu ikonik Kabupaten Nganjuk. Nah, ini sangat disayangkan dan kita berusaha mengajak untuk seluruh pemuda Nganjuk untuk mengangkat sektor pariwisata di Kabupaten Nganjuk. Iya. Kalau ada istilah tuh begini loh, remaja tuh, pemuda tuh
bahasa Jawa ini metuwo dolan. Jangan hanya jiri-jiri nih, kan soalnya kan kalau dari penglihatan aku mereka nggak mau mengunjungi wisatanya karena katanya cuman seperti ini, seperti ini. Nah, kalau dibilang cuman semuanya juga cuman. Karena misalnya kalau kita bahas pantai, ya pantai seperti itu, ya ada airnya, ada air laut, ada pasir putih seperti itu. Kalau di cuman ya emang cuman, tapi kalau kita nggak berkunjung kapan lagi, kita kan nggak tahu sendiri. Dan mungkin itu salah satu alasan Kang Mas Bayu ada tes talent juga ya Mbak Ivani ya. Benar. Nah dari talent atau bakat itu Kak Lulu mungkin nanti bisa dimanfaatkan, misalnya kalau Mbak Ivani bakatnya spesialis bener-bener ahli di bidang menari tradisional, kalau saya misalnya di bidang menyanyi, dari situ mungkin kita bisa membuat konten-konten video yang menarik di tempat wisata. Itu. Nah, jadi mengikuti tren yang ada di TikTok, Instagram atau Facebook, tapi syutingnya di tempat wisata. Jadi biar bisa terekspos wisatanya. Iya, menarik sekali itu. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Fani tadi ya Mas terkait Sedudo. Sebenarnya ini Sedudo memang sebuah ikon Nganjuk ya. Ya. Bahkan orang-orang di luar kota itu kenalnya Nganjuk ya Sedudo itu. Kalau belum lagi kalau ini ada Bendungan Semantok ya. Iya. Tapi masyarakat di Jawa Timur ya khususnya itu mengenalnya Nganjuk karena adanya Sedudo. Namun seperti yang disampaikan tadi juga bahwa banyak sekali pemuda itu ya belum tahu, belum pernah ke Sedudo, tapi sudah mengatakan, alah Sedudo begini ya. Nah, mungkin ini seperti gini ya, teman-teman dari pemuda bahkan ya masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya, pernah tuh ada omongan begini, sebenarnya kepengen ke Sedudo, cuman karena akses jalannya yang terlalu nanjak tinggi dan tidak ada akses transportasi umum atau yang memfasilitasi untuk para pengunjung sampai ke lokasi air terjun. Nah mungkin ini kira-kira kalau menurut Mbak Fani, misalkan diadakan apa ya itu kayak transportasi khusus untuk perjalanan ke sana, ini kira-kira bagaimana ini ya? Bisa membantu atau? Dari saya atau dari Mbak Ivani dulu? Dari Mbak Fani dulu deh. Nah, mungkin kita perlu berkontribusi juga dengan Dinas Pola Putar, yaitu untuk mengadakan mungkin aspirasi dari teman-teman, yaitu transportasi untuk menuju ke Sedudo. Karena memang kita kalau ke Sedudo itu harus perlu naik dulu, terus mungkin kita harus mengeluarkan uang untuk ojek ya mungkin. Nah itu kita mungkin PR untuk paguyuban ya. Nah, jadi kayak sebenarnya kalau dibahas masalah akses itu kan hubungannya juga sama dengan perawatan atau fasilitas yang ada. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau misalnya pengen maju ada transportasinya nanti, ya salah satu langkah misalnya itu bisa dilakukan dari berbagai pihak. Maksudnya kalau misal dari pengunjungnya, kalau misalnya mau nantinya ada transportasi ke situs atau ke situs tempat wisatanya, air terjunnya, itu nanti ya kita bersama-sama datang, karena dengan kita datang kita juga ikut berkontribusi dalam hal pendanaan untuk perawatan atau fasilitasnya. Dan dari sisi lain, dari pengelola pariwisatanya atau Dinas Paraputar misalnya, dari Pemkab Kabupaten Nganjuk misalnya, itu mengadakan itu. Nah jadi dari dua sisi. Kalau satu sisi bekerja saja, nanti kalau nggak ada datang ya percuma diadakan transportasi atau fasilitasnya. Tapi kalau dua-duanya sama-sama berkontribusi untuk memajukan wisata ya bisa berjalan. Jadi jalannya ya Mbak Ivani tadi yang pertama dari Dinas Paraputar. Nah kita sebagai pemuda yang pengamat atau penikmat wisatanya ya harus sama-sama datang ke sana. Iya, berarti kolaborasi ya antara masyarakat dengan pemerintahan. Kalau masyarakatnya membantu dengan berbondong-bondong menikmati indahnya destinasi wisata Kabupaten Nganjuk khususnya di Sedudo, dan pemerintah yang menyediakan fasilitasnya. Nah, itulah mungkin yang harus kita gencarkan kepada anak muda dan juga masyarakat seluruh di Kabupaten Nganjuk ya. Baik. Nah, itu adalah sebuah hal yang sangat perlu kita gencarkan. Nah, mungkin bisa juga berkolaborasi dengan anak-anak muda. Juga banyak sekali kan organisasi kepemudaan di Kabupaten Nganjuk, ya kan? Iya. Kak Lulu, itu kalau wisata tuh salah satu sektor yang berpengaruh banget untuk kemajuan dari sebuah daerah. Oh gitu. Dan itu bisa mengangkat sektor perekonomian di kabupaten itu sendiri. Karena kan kalau bahas pariwisata kan ya dari wisatanya, budaya, tradisi, kesenian, kuliner, makanan khas, pakaian khas itu banyak sekali. Jadi dari situ itu bisa memajukan sektor ekonomi juga. Iya betul juga.
apalagi makanan khas Nganjuk ya. Enak tapi kurang diekspos. Iya, bener banget. Iya. Nah ini mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman, remaja, pemuda, dan seluruh masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Baik, kita kembali lagi ke awal nih kan, tentang Kang Mas Mbak Yu, ya kan. Untuk menjadi seorang Kang Mas Mbak Yu, tentu ini kan adalah orang-orang pilihan. Pastikan Mas Muzaki dan Mbak Fani ini kan berkompetisi dengan ratusan orang, ya kan. Nah, itu kan Mbak Fani sama Mas Muzaki sudah terpilih sebagai Kang Mas Mbak Yu. Tentu untuk menjadi Kang Mas Mbak Yu itu harus punya kompetensi, ya kan? Iya. Nah, kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang Kang Mas dan Mbak Yu Kabupaten Nganjuk? Dari siapa dulu? Dari Kang Masnya dulu deh. Kalau kompetensi, jadi begini, sebelum dari kompetensi, kalau bahas duta wisata sebenarnya kalau dari pemahaman saya dari kemarin semua peserta yang mendaftar itu sebenarnya layak untuk menyandang gelar Kang Mas Mbak Yu karena mereka sama-sama memiliki kesadaran untuk demi kemajuan wisatanya. Nah dari situ kan memang namanya kompetisi dipilih terbaik dari yang baik-baik. Jadi tinggal kita menunjukkan apa yang membedakan kita dengan yang lain. Kalau dibahas baik semuanya pasti yang daftar kemarin tuh baik-baik. Tinggal apa yang membedakan dan membuat orang tuh interest dengan apa yang kita advokasikan, apa yang kita bawakan gitu. Nah kalau dari kompetensi mungkin dari aku mungkin itu juga berhubungan dengan salah satu program di Kabupaten Nganjuk, SDM unggul. Harus menjadi SDM unggul maksudnya sebagai sumber daya manusia kita khususnya para remaja sebagai Kang Mas Mbak Yu harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi, dapat menerima, merangkul sebuah perubahan yang ada dan dapat beradaptasi dalam perubahan sebagai bagian daripada lingkungan yang unpredictable istilahnya, tidak bisa diprediksi. Kan lingkungan tidak ada yang tahu. Kita nanti sore terjadi apa yang sedang hype, sore nanti apa yang perlu untuk dinaikkan, apa besok. Jadi kalau dari Kang Mas Mbak Yu harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Lebihnya mungkin nanti Mbak Yufani bisa menjelaskan. Iya, kalau dari Mbak Fani? Mungkin dari saya, kompetensi Kang Mas Mbak Yu ini mungkin ada teorinya ya. Ada teorinya? Iya. Iya, ada 5 pertimbangan, yaitu 5B. Yaitu brain, beauty, behavior, brave, and believe. Nah, itu mungkin kita harus memaksimalkan 5B ini dengan sebaik-baiknya dan kita harus menyiapkan dengan matang agar kita bisa memberikan yang terbaik lah ya. Mungkin bisa dijelaskan dari 5 tadi, kan banyak sekali ini teman-teman yang kurang paham apa sih itu ya. Brain dulu mungkin brain ya. Brain kita perlu cari tahu nih sektor apa aja di pariwisata di Kabupaten Nganjuk. Kemudian beauty, kita harus rawat wajah kita, rawat tubuh kita karena seorang duta juga salah satu wajah Kabupaten Nganjuk nih. Iya, wajah Kabupaten Nganjuk. Kata-kata dari Kang Mas Mbak Yu yang dulu. Berarti good looking gitu ya udah. Iya, good looking, tapi dalam artian kalau good looking misalnya teman-teman pasti bahasanya yang ganteng dan cantik. Ya memang kalau laki-laki ganteng, kalau cewek cantik. Lebih dari itu mungkin lebih bisa berpenampilan sih. Maksudnya iya bisa menempatkan misalnya kalau aku di acara ini pakaianku harus seperti ini. Kalau aku di acara ini pakaianku harus seperti ini. Dan kalau aku di acara yang formal, lookku harus seperti ini. Jadi bukan yang istilahnya tidak punya bisa memantaskan diri. Iya, tidak bisa memanage dirinya itu yang sulit. Tapi teman-teman kalau dibilangin good looknya nanti langsung arahnya ke berarti sing ganteng-ganteng kan sing ayah itu enggak sebenarnya. Berarti lebih kepada penampilannya, bagaimana bisa menjaga penampilannya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Iya, lebih dari itu mungkin beauty inside and out. Cantik luar dalam. Iya, benar. Harus itu. Harus, ya. Iya. Terus yang kemudian yang ketiga ada behavior, yaitu perilaku atau attitude kita, gimana kita duduk, gimana kita manner kita berbicara atau sebagainya gitu. Kemudian yang keempat ada belief, yaitu percaya diri, percaya akan kemampuan kita sendiri, dan yang terakhir ada brave. Berani. Harus berani. Ya, harus berani. Berani mencoba. Berani mencoba, berani mengambil resiko, dan berani untuk melakukan advokasi ketika nanti misalnya ada sebuah misalnya kayak tadi akses kendaraan yang belum ada. Nah, kalau kita nggak berani ya kita diem aja. Tapi kalau kita berani, kita mengusulkan, ternyata ini yang diinginkan oleh remaja-remaja di Kabupaten Nganjuk kepada dinas, kepada pemerintah.
Jadi ketika ada keberanian, ya di situ akan tersampaikan aspirasi-aspirasi yang ada. Baik, berarti ini Mas Muza dan juga Mbak Fani tentunya kan punya jiwa pede, berani, dan semua yang ada tadi teori-teori kan masnya sudah masuk. Kira-kira itu bagaimana sih caranya menumbuhkan rasa percaya diri? Karena ini gini ya, pemuda di Kabupaten Nganjuk itu sebenarnya banyak sekali yang punya potensi untuk menjadi Kang Mas Bayu. Akan tetapi mereka itu sangat merasa insecure ya kalau bahasanya sekarang. Takutnya nanti di sana begini, takutnya begitu. Nah itu kalau mensiasati hal-hal seperti itu untuk teman-teman pemuda di Kabupaten Nganjuk supaya kedepannya kalau ada seleksi atau kompetensi tidak lagi merasa insecure. Apa sih? Dari siapa dulu? Siapa dulu? Saya mungkin ya. Kalau mungkin untuk menanamkan percaya diri atau confident ya. Sebenarnya kalau dibilang insecure itu bisa dibilang perlu atau enggak ya, ada perlunya ada enggaknya. Perlu ketika kita mungkin ada keresahan dalam diri kita. Dan memang insecure itu perlu ya? Iya, keresahan. Jangan sampai enggak insecure. Iya, tapi jangan sampai keresahannya itu berujung pada menyalahkan diri. Iya. Misalnya kalau saya mau ikut lomba ini terus aku nggak bisa public speaking, aku orangnya nervousan. Nah dari insecure itu berarti aku harus latihan untuk bicara di depan. Entah jadi MC pernikahan, jadi MC rapat-rapat OSIS, jadi MC reoni-reoni, itu kan juga sudah melatih jam terbang dalam hal public speaking. Tapi kalau ujung-ujungnya kok aku ngene, berarti emang aku nggak punya kompetensi. Yang disalahkan dirinya sendiri, itu yang jangan. Jadi kalau untuk menumbuhkan percaya diri ya, sadari apa yang kamu bisa, kembangkan. Kalau belum sadar, aku hobinya, aku bisanya di sini, kembangkan. Dan itu bisa menjadi nilai percaya diri kita. Misalnya kalau saya menyadari bahwasanya saya ada bakat untuk bidang menyanyi dulu waktu SMP. Dulu jelek suara saya beneran. Nyanyi berarti. Iya, dulu jelek banget. Tapi karena jelek itu bukan berarti saya terus, berarti suaraku jelek, gak usah nyanyi, suaraku paling fales. Ya sampai sekarang saya mungkin gak bisa nyanyi. Tapi karena itu dari situ ada saya berusaha untuk berlatih. Akhirnya ketika tampil ya percaya diri karena saya sudah berlatih sekian banyak itu. Jadi kalau kita sudah berusaha pasti kita percaya diri. Tapi kalau belum ada usaha, kita udah menyerah, ya sulit untuk percaya diri. Harus ada usaha ya kan? Harus dipaksa dulu baru terbiasa nantinya. Dipaksa, terbentur, akhirnya terbentuk. Kalau dari Mbak Fani? Setuju banget dari Kang Mas Muza, kalau kita punya keinsecurean mungkin atau kelemahan dari diri kita sendiri, kita harus berlatih. Gimana cara kita nih, insecure kita atau kelemahan kita tuh nggak kelihatan. Atau kita mungkin melebihkan nih, kelebihan kita tuh ditonjolkan, apa sih yang saya bisa, dan sehingga keinsecurean kita tuh bisa berkurang dan bisa diminimalisir seperti itu. Ya, jadi memang tidak semua orang itu harus bisa semua bidang ya. Iya, jadi bidang yang sesuai dengan passion kita ya kan. Iya, kalau saya dibilang harus mengerjakan fisika matematika, saya angkat tangan. Karena memang bukan bidang saya. Tapi kalau masalah ngomong, masalah bahasa ya, saya bisa menerimanya karena itu saya suka gitu loh. Jadi tidak harus misalnya saya nggak bisa matematika terus saya minder, akhirnya terus saya nggak pede di depan umum, ya enggak. Berarti memang harus memaksimalkan passion yang ada. Iya. Baik, terus kemudian kita lanjut pertanyaan. Pengalaman yang paling berkesan selama mendaftar sampai menjadi Kang Mas Bayu Kabupaten Nganjuk. Apa ya pengalaman yang paling berkesan? Mas Muza atau Mbak Fani? Mbak Fani dulu. Oke. Selama seleksi hingga grand final ini, saya setelah menjadi Kang Mas Bayu, banyak hal yang berkesan, tapi saya ambil aja nih satu ya. Yaitu kenal banyak teman-teman dari Kabupaten Nganjuk yang berprestasi dan berpotensi banget nih. Dari banyak sekolah, dari banyak instansi. Nah, itu membuat saya tuh menjadi motivasi nih untuk lebih lagi dan lebih lagi untuk belajar. Karena kita tuh nggak bisa stuck di situ aja. Karena ada lebih banyak orang yang mungkin jauh di atas kita dan itu bisa jadi sebuah role model untuk kita sendiri gitu. Gitu ya? Iya. Oke. Kalau Mas Zaki sendiri? Kalau dibilang berkesan, saya juga sama kayak Mbak Ivani. Kayaknya semuanya... Tiru-tiru nih, jangan-jangan. Enggak, semuanya tuh berkesan. Karena memang selama perjalanan ini ya memang berkesan semuanya. Kesannya apa ya? Kesannya ada di kala kita dibentur, ada di kala kita
ada di kala kita harus serius. Jadi semuanya sangat berkesan. Tapi kalau misalnya diambil satu ya juga sama kayak Mbak Yovani sih, bisa berkenal dengan teman-teman Kabupaten Nganjuk yang berprestasi seperti Mbak Yovani yang sudah berprestasi di Paskibraka provinsi sebagai pembawa baki. Baru selama seumur hidup saya punya teman yang pembawa baki Paski provinsi ya baru tahun ini. Jadi seperti kayak sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa kenalan dengan Mbak Yovani. Saya juga ini ya, termasuk saya juga berkesempatan bertemu dengan Kang Mas Bayu dengan segudang prestasinya. Sama saya juga berkesempatan bertemu dengan Kak Lulu yang sudah jam terbangnya sana sini. Wah. Kita sama-sama pemuda yang berprestasi ya berarti ya. Baik, terakhir ini sebelum kita tutup, kami minta ya ini ya memberikan closing statement atau pesan untuk teman-teman pemuda, khususnya pemuda di Kabupaten Nganjuk, harus bagaimana sih sebagai pemuda? Nah gitu. Dari Mas Muza dulu. Oke. Kalau mungkin sama seperti yang tadi ya, bahwasanya kita sebagai pemuda, kita kan seperti yang kita ketahui, ketika kita bergerak bersama, terutama di media sosial, itu kita bisa memviralkan sesuatu loh. Padahal sesuatu itu pun kadang-kadang bukan sesuatu yang nggak penting-penting banget, itu bisa viral. Apalagi tempat-tempat wisata di kabupaten kita, pariwisatanya, ketika kita bergerak bersama memanfaatkan teknologi, melakukan campaign di media sosial dengan hashtag bersama, kita kunjungi, kita keluar, datangi wisatanya, kita expose di media sosial kita itu sudah berkontribusi untuk kemajuan kabupaten atau daerah kita. Nanti imbasnya apa? Imbasnya kita sendiri. Kita nanti mungkin ada fasilitas dari kabupaten yang kita dapat sebagai pemuda atau pelajar. Karena apa ya? Dapat dari kemajuan kabupaten gitu. Jadi pesan aku ya gitu. Dolano dek wisatane, foto habis itu unggahan di media sosial. Luar biasa ya, dolano ya. Iya, jangan cirin itu. Oh iya, jangan cirin itu, luar biasa. Dari Mbak Fani, pesannya untuk teman-teman? Sama sih, kita bisa memaksimalkan teknologi di media sosial, kita bisa kunjungi berbagai sektor pariwisata, kuliner juga ada di Kabupaten Nganjuk dan nggak kalah dari kabupaten yang lainnya. Nah, kita bisa memaksimalkan dengan mengunggah di media sosial kita dan bisa mengajak setiap orang di luar Kabupaten Nganjuk untuk berkunjung di Kabupaten Nganjuk. Ayo dulur, aja ning omah wae. Aja ning omah wae. Kedua-duanya ya, baik Kang Mas dan juga Mbak Yu berpesan bahwa ayo to dolano, ayo to bermain ke seluruh destinasi wisata Kabupaten Nganjuk dan tidak hanya dolan saja, tetapi juga berfoto, bervideo dan kemudian diupload di media sosial. Kita bersama-sama untuk menggebrakkan, untuk meng-up destinasi wisata di Kabupaten Nganjuk. Kalau destinasi wisata di Kabupaten Nganjuk bisa ter-up dan viral, maka imbasnya juga akan kepada kita sebagai pemuda penerus generasi di Kabupaten Nganjuk. Baik, terima kasih Mas Muza dan juga Mbak Fani atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Ya, mungkin dengan ini berakhirnya podcast hari ini. Terima kasih dan jangan lupa ikuti terus Nadi Media supaya Anda mendapatkan narasi yang edukatif dan inspiratif dan juga informasi yang anti hoax. Saya Lulu Rohanida dan juga Mas Muza dan Mbak Fani pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.